kita ngobrol. Dengan Riri di sini, Mia di sini. dan hari ini kita bakal ngebahas apa, Mia? Kita mau bahas tentang kehidupan kita. Iya, bener banget. Karena selama seminggu ini kita break ya dari buat video, terus Iya. banyak hal, bahkan akun Instagram kita pun nggak ada ngepost apa-apa gitu loh. Tapi semuanya nggak apa sih, ada alasannya gitu kan. Dan di sini kita juga sekedar sharing gitu loh, apa yang kita alami beberapa waktu kebelakang kemarin, dan apa yang aku dapat, apa yang Mia dapat juga, intinya apa yang kita alami selama ini gitu kan Mia gitu. Oke, mau tanya nih, apa kabar Mia? Puji Tuhan baik. Oke, sekarang udah baik ya. Iya, sekarang udah puji Tuhannya. baik. Dan apa ya, kita puji Tuhannya juga ngerasain hal yang sama nggak sih? Selalu ngedapatin hal yang sama gitu. Apa yang Mia alami, aku juga. Kita hampir sama Iya, terus bener. loh sharingnya. Bener banget. Kalau misalnya, tapi memang kita awalnya diam-diaman ya. Iya. Dalam artian tuh diam-diaman, nggak berantem, bukan kayak gitu. Dalam artian kita nggak ada komunikasi yang nanya kabar ataupun apa. Ternyata sama-sama ngalamin sesuatu hal Iya. gitu loh. Nggak taunya waktu sharing, waktu cerita, nggak taunya langsung sesuatu hal Iya. yang kita rasakan, yang alami ternyata sama banget. Oke, mulai dari mana nih Mia sharingnya? Aku atau kamu? Mau yang banyak, katanya mau dikit loh. Lah. Mau yang banyak atau yang lebih banyak? Apa nih Mia ngalamin apa nih kemarin-kemarin? Oke, jadi kemarin itu kan kita sempat 1 minggu hiatus ya anggapannya. Nah, Kita itu bukan kita, aku lebih tepatnya. Aku itu sempat dalam minggu kemarin itu sempat ada mengalami sebuah kayak goncangan di hati yang bikin sampai kayak bikin aku tuh kayak nggak bisa mikir apa-apa. Oke. saking udah blank banget. Kalau orang yang benar-benar tahu tentang Mia, mereka itu pasti tahu banget tentang kehidupanku yang selalu menjadi masalah dalam kehidupanku itu pasti tentang keluarga. Pokoknya ada sesuatu yang bikin akhirnya mengguncang perasaanku sendiri, dan kayak aku ngerasa aku tuh kayak sakit hati gitu loh. Nah, dimulai dari situ juga akhirnya aku ini kebetulan tipe introvert yang kadang itu nggak mau menyusahkan orang lain. Jadi kayak orang-orang itu sebenarnya banyak yang mau support, banyak banget, kayak maksudnya mau ngedoain itu banyak. Cuman akunya sendiri itu punya pikiran, ini masalahku, aku itu nggak mau nyusahin orang lain, dan kayak aku lebih mendem sendiri. Iya, aku pengen mendem sendiri, dan kalau misalnya aku bisa selesain, ya aku selesain dulu baru nanti aku cerita kalau itu udah selesai gitu, dan paling nanti minta doa juga ya. Nah, itu sih kalau aku. Tapi ternyata dari aku yang memendam itu ternyata tuh kayak hati yang masih belum baik itu ternyata masih ada, walaupun aku kira itu udah baik. Ternyata aku tuh memang butuh support orang yang memang aku lihat, nggak cuman untuk memecahkan masalah sendiri. Nggak maksudnya cukup berdoa itu iya, cuman terkadang manusia kita itu butuh ada orang yang benar-benar mendengarkan secara langsung, bukan cuman yang tidak terlihat, tapi kita juga pengen ada orang yang benar-benar kita lihat untuk mendengarkan kita. Nah, itu sih. Tapi kadang itu juga aku kayak mikir kayak gini, salah nggak ya aku ngelakuin hal ini, kayak maksudnya untuk minta saran ke orang itu loh. Kadang itu ada rasa kedagingan. Nah, rasa kedagingannya ini contohnya kayak aku itu pengen didengerin, tapi kadang aku nggak bisa nerima saran itu. Nah, itu yang kadang juga menjadi kayak kendala buat aku buat nanya saran ke orang lain, karena mungkin dalam situasi itu ego aku juga lagi tinggi kan. Jadi misalnya kayak orang yang ngasih saran atau ngasih support, akhirnya tuh kayak mungkin kayak mental gitu loh. Nah, itu jadi kadang itu juga jadi akhirnya aku mikir lagi untuk nanya saran ataupun nanya support, tapi kalau tiba-tiba ternyata hatiku juga masih belum tenang, ya sama aja orang itu ngasih support, aku nggak dapat apa-apa kan. Makanya mending aku diamin dulu, aku kira ini udah selesai, baru aku akhirnya cerita. Dan kayak ya aku ceritain juga dalam beberapa hari yang berlalu,
apa sih yang aku dapetin dari masa kediamanku ini, aku dapetin apa-apa aja. Masa gitu. merenung. Iya, masa merenung Oke. gitu. Tapi aku setuju sih, maksudnya apa kata Mia tadi gitu kan, di saat kita lagi ada masalah terus lebih memendam gitu kan. Memang ada tipe-tipe orang yang beda gitu loh, di saat dia ada masalah dia langsung cerita, tapi ada orang yang kayak dipendem dulu gitu loh untuk diriku sendiri gitu. Nanti kalau misalnya udah ya feeling better baru dia ngasih tahu dan cerita ke orang lain gitu. Nah, terus yang tadi di saat nggak bisa nerima saran, di saat kita cerita gitu kan, kadang gini memang ya apa sih, kita juga tidak bisa menyalahkan total gitu kan di saat kita ada masalah dan kita cerita dan kita nggak bisa nerima saran dari orang ataupun support dari orang, itu tuh karena kita cuma butuh didengarkan. Kita cuma butuh didengarkan, udah cukup. Kita kayak aku merasa dihargai kalau kamu udah deh cukup dengerin aku gitu. Dan kita kadang juga bisa kalau misalnya kamu mau nggak sih kayak dengerin aku, butuh cerita nih, butuh teman cerita gitu kan. Gak usah, aku sometimes kadang itu bisa bener-bener minta sama orang, gak usah deh, nggak perlu ngasih nasihat ataupun apa gitu loh, aku cuma pengen nyampah aja gitu kan contohnya. Nah, di saat udah kayak cerita, jadi aku bener-bener kayak kok aku ngerasa baik lagi gitu kan. Memang kita nggak memungkiri, maksudnya di saat doa juga memang perlu gitu kan, itu memang yang terutama. Tapi namanya manusia, kita butuh teman gitu kan, yang benar-benar terlihat, yang benar-benar terlihat, dan teman ini juga bisa ya kita percayai gitu kan, nggak yang membongkar masalah kita ataupun apa. Jadi benar-benar itu juga harus hati-hati gitu kan kalau milih teman cerita ataupun kayak mau sharing masalah, problem, karena semua orang itu punya struggle-nya masing-masing kok gitu loh. Sering nggak sih dengar kata-kata it's okay not to be okay? Nah itu kan sering banget kan, ada drakornya. Oke. Kita drakor ya, siap. Nah tapi yang aku kurang setujunya, maksudnya dalam artian jangan menjadikan kata-kata itu kalau misalnya kita lagi terpuruk, ya udah aku nggak oke banget nih, aku lagi nggak baik-baik banget, dan kita langsung terpuruk gitu loh. Kita setiap hari dan berlarut-larut gitu loh, dan kita jadinya ya nggak semangat gitu kan. Memang boleh it's okay not to be okay gitu kan, tapi emang nggak apa-apa untuk, maksudnya di saat feeling down ataupun apa ya, namanya juga manusia. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita terpuruk gitu kan, terpuruk terus menerus gitu. Karena kita juga harus bangkit gitu loh, keep going. Kalau misalnya kita terpuruk terus dan kita berlarut-larut dalam kesedihan, mungkin dalam masalah kita ataupun sesuatu hal yang contohnya emosi. Nah, jangan sampai emosi ini semakin berkuasa dan kitanya kalah gitu kan. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya kita lagi down ataupun apa, ya kita perlulah cari teman gitu kan. Kayak kita berdua gitu. Ada apa-apa kemarin saling ngerasa kan, dan aku ngerasanya Mia lagi nggak baik, dia lagi bener-bener ada masalah, ternyata bener. Nggak taunya waktu udah sharing, kok sama Mia, kita ngalamin sesuatu hal yang sama gitu. Tapi ya syukurnya, puji Tuhannya, di saat kita ada orang-orang terdekat yang bisa nguatin, nyemangatin dan kasih support, di situ kita nggak lama gitu kan untuk bener-bener stuck di momen itu gitu. Malahan kita kayak dikuatkan lagi gitu loh, saling support. menguatkan. Yes, bener. Karena gini, intinya dalam pertemanan itu juga saling menguatkan, saling mendoakan, selain support kan ya gitu loh. Jadi jangan cuma sekedar di kata-kata aja gitu loh, ajak ketemu. Kita kemarin kan langsung ketemu kan, langsung ngobrol, nangis. Jadi rasanya itu lebih yang kayak wow, ternyata aku butuh orang gitu kan. Makanya kan kalau kita sering baca nih, kalau di pelajaran pasti sering dibilang manusia itu adalah orang yang hidupnya harus bersosialisasi. Nah, sama halnya kalau misalnya kayak kita punya masalah kan, mungkin kita bisa mendam sendiri, tapi saat kita pendam sendiri, kita juga pasti butuh ada orang yang benar-benar ada di samping kita kan. Kalau misalnya kita tetap maksa untuk tetap selalu sendiri memendam itu semua, pasti kadang-kadang tuh kayak kita pusing sendiri, stres sendiri, sampai ya jangan sampai lah ya, buat kalian yang semua nonton ini jangan sampai, maksudnya karena kalian terlalu sering mendam sendiri akhirnya kalian stres dan kalian berusaha untuk memutuskan hal yang nggak baik untuk kehidupan kalian, misalnya kayak bunuh diri ataupun itu jangan lah ya. Mending kalian ungkapkan ke siapapun, orang yang terdekat, yang kalian percaya, ngomong, ceritain, walaupun mungkin orang ini hanya mendengar ataupun masih belum bisa memberikan saran yang kamu inginkan, nggak masalah. Yang penting
kamu tuh ngomong gitu loh Iya. sama orang lain, jadi lega, sebenarnya bisa lega gitu kan. gitu. Nah, Kak Dini, Terus ada ya, ceritanya? kalau aku sih dalam artian sekuat-kuatnya orang lah ya, pasti ada di titik dimana dia benar-benar ngerasa di titik terendah banget, intinya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman di sini semua gitu loh, nggak apa-apa gitu kalau misalnya lagi ngerasa down ataupun lagi ada struggle apa gitu kan. Dan aku sih nggak mau jadi orang yang ibaratnya sok kuat gitu kan. Dalam artian bukan berarti kita lantas di media sosial kita cerita masalah kita, nggak kayak gitu loh. Kita harus benar-benar tahu gimana sih caranya nge-manage itu kalau misalnya itu tiba-tiba datang gitu kan, karena kita nggak pernah tahu masalah dan persoalan hidup selalu datang gitu kan, silih bergantinya gitu. Setiap hari kita menghadapi sesuatu hal yang berbeda-beda. Nah, dan semua orang kalau misalnya kita semakin maksa untuk kayak kuat, bahkan menghindari menghindari rasa down, aku nggak mau, aku harus kuat ataupun apa, lama-kelamaan nanti kita tuh kayak burn out. Nah, jadi kita kayak melawan sesuatu hal yang memang sebenarnya sudah jadi hukum alam, intinya kayak gitu. Jadi kita harus menerima dulu, dalam artian kita menerima dan kita nggak terpuruk gitu. Ya udah, rasain aja gitu, di saat pengen nangis ya nangis, di saat sedih ya sedih gitu loh. Jangan sampai di saat udah selesai, di saat kita udah selesai nangis, di saat kita udah selesai ya kita mengeluarkan kesedihan itu, ya udah bangkit lagi gitu. Cari teman-teman lingkungan yang emang bisa nyemangatin satu dengan yang lain, saling support, saling mendoakan, itu sih yang lebih penting. Aku juga keingat tentang ini. Ada yang pernah nanya, kebahagiaan itu pilihan atau keharusan? Nah, sama kayak halnya misalnya kita dalam hari-hari ini atau beberapa minggu ini kita punya masalah, kita tuh harus milih untuk tetap diam masalah itu, atau kita mau mencoba untuk melepaskan masalah itu, mencari jalan keluar yang terbaik walaupun memang belum bisa untuk dicari jalan keluarnya, tapi kita coba sedikit-sedikit dan kita mencoba mencari bagaimana hal yang bisa membuat kita bahagia, lebih hidup daripada yang sebelumnya. Pasti semuanya akan terlewati dengan baik gitu. Lebih hidup jadi manusia. Manusia hidup, jadilah manusia yang benar-benar hidup intinya gitu. Oke. Walaupun kadang kayak kita ngerasa ya kita nih hidup loh, hidup, benar. Cuman ini hidupnya yang aku maksudin itu tuh hidup nggak jiwa kamu atau hati kamu, kayak gimana hidupnya. Benar. Aku jadi ingat salah satu buku yang pernah aku baca. Wow. Itu tentang ngebahas tentang manusia gitu loh. Dan itu memang ada dibahas salah satu dosen di Surabaya juga, dan buku dari Aristoteles juga gitu kan. Jadi dia bahas memang banyak manusia yang hidup secara kasat mata, memang hidup gitu loh, tapi kedalaman hati sama jiwanya itu emang mati gitu loh, redup. Jadi ya kita masih bisa makan, kita masih bisa ngomong, masih bisa bernapas, tapi dalam hati jiwanya itu emang sudah mati gitu. Jadi ya itu sih yang aku setuju sama Mia tadi gitu, tentang kebahagiaan juga gitu kan, pilihan atau keharusan. Dan pilihan ini dan kebahagiaan ini juga menurut kamu sendiri itu pilihan atau keharusan? Kalau aku sendiri sih pilihan, pasti. Soalnya ada kalanya kita tuh nggak bisa bilang harus bahagia tuh. Ada kalanya nggak bisa. Benar. Karena mungkin dalam posisi itu kayak down banget dan kayak kita tuh bener-bener egois. Aku mau terlarut dalam ketidakbahagiaanku ini. Pasti ada kadang kayak gitu. Ya kenapa kebahagiaan itu harus jadi pilihan? Soalnya gini loh, ya kadang kita tuh ada mau memilih nggak mau bahagia dan kapan kita mau bahagia. Kadang tuh kita mau egois untuk tidak bahagia, kadang juga kita akhirnya merelakan diri untuk bahagia. Nah, kalau menurut aku sih kadang tuh bisa gini juga, kayak bukannya dia nggak mau bahagia, tapi kadang dia lupa cara untuk bagaimana menjadi bahagia. Makanya kan kayak mau dibilang keharusan itu nggak bisa sih menurutku. Soalnya kayak bahagia itu ditimbulkan dari hati sendiri kan. Kayak maksudnya kita berpikir lagi di dalam jiwa kita, kayak aku ini bahagia nggak sih, kayak gitu loh. Kayak aku nih kayak gimana sih cara bahagianya. Kadang kan orang tuh suka bingung kan, kayak aku nih misalnya ngelakuin hobi ini
mungkin dia ngerasa itu ada sesuatu yang membahagiakan dirinya, tapi ternyata di dalam hatinya dia masih merasa hampa. Iya, masih kosong gitu Iya, kan. kan kadang ada yang kayak gitu kan. Makanya kita tuh harus benar-benar nyari banget kayak kebahagiaannya kita tuh kayak gimana sih, bukan cuman soal hobi ataupun kayak gimana. Kadang juga kalau aku kebahagiaan sih lebih kayak pendekatan spiritual, Yes, kayak lebih hidup bener banget. cari Tuhan, itu sumber kebahagiaan banget sih menurut aku. Soalnya aku pernah baca dibilang kayak gini, kebahagiaan itu bukan dari manusia, karena suatu saat manusia itu bisa mengambil kebahagiaanmu. Yes. Kalau misalnya kita ke Tuhan tuh nggak bakal pernah ngambil kebahagiaan kita. Jadi lebih baik ya kita itu berserah semuanya, kita ungkapkan semuanya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah kita, luapkanlah semuanya. Intinya kayak Tuhan tuh yang pasti akan memulihkan, melegakan segalanya. Yes, benar. Karena seringkali kebahagiaan juga banyak dulu kan gitu, sebelum aku benar-benar belum ngerti, belum paham segala sesuatu, apalagi tentang jiwa, pokoknya yang tentang gimana sih jadi hidup jadi manusia yang benar-benar gitu kan. Ternyata memang gitu, manusia tuh sebenarnya terlihat sederhana, simple, tapi ternyata banyak hal yang banyak yang nggak kita tahu ya ternyata tentang maksudnya diri sendiri gitu kan, tentang manusia lainnya juga gitu. Jadi di saat banyak manusia yang masih mengejar bahagia itu di luar dirinya gitu, padahal dimulai dari sini dulu gitu. Gimana hubungan kita close dulu sama Tuhan gitu kan, baru selebihnya nanti Tuhan tambah-tambahkan gitu loh. Dan kebahagiaan kita bukan berdasarkan apa yang kita punya lagi, apa yang kita dapatkan, bahkan nggak dari luar gitu. Dan di saat kita udah cukup gitu, maksudnya hubungan kita udah bener-bener deket sama Tuhan gitu kan, baru kita udah kayak oh ternyata aku cuma butuh ini di dalam kehidupan gitu loh. Segala sesuatu yang ibaratnya untuk kayak yang mau kebahagiaan manusia itu sebenarnya dimulai dari dalam diri dulu, gimana hubungannya sama Tuhan gitu kan. Aku pun ngerasain ya, yang namanya spiritual itu memang sesuatu hal yang jangan kita abaikan gitu kan. Malahan itu yang harus kita cari sebenarnya. Di saat manusia sudah menemukan titik itu gitu loh, titik spiritual ya, pendekatan spiritualnya, baru manusia tuh benar-benar bisa merasa dirinya tuh kepenuhan, secure dan cukup. Intinya kayak gitu. Dan itulah kebahagiaan ya, kebahagiaan sesungguhnya gitu loh yang kita punya, dimulai dari pendekatan spiritual itu tadi. Itu sih. Tapi itu juga kalau untuk pendekatan spiritual, kadang tuh ada juga loh orang yang masih bingung. Kayak maksudnya kita bilang kan berdoa dengan Tuhan. Mungkin dia ngerasa, oh, aku udah berdoa kok sama Tuhan, tapi kok aku nggak dapat apa-apa. Nah, ini ada peran penting juga tentang komunitas. Nah, aku kayak gimana ya, pas pertama kali aku bertemu dengan yang namanya komunitas, aku merasakan hal yang berbeda. Maksudnya gini, aku diajarkan tentang iya, kamu berdoa sama Tuhan untuk ungkapkan semua keresahan, keinginan, apapun itu. Tapi di saat sebelum kamu memulainya, kamu itu bukan berdoa untuk meminta, tapi lebih kayak kamu cerita ke orang yang terdekat sama kamu, yaitu Tuhan. Kayak kamu tuh curhat gitu loh, bukan yang cuman minta. Nah, itu bedanya. Aku kayak, oh iya ya, ternyata pas selama ini, kalau yang misalnya sebelumnya itu aku kayak, Tuhan, aku minta tolong dong, kayak aku punya masalah ini, aku pengen dong keluar dari masalah ini. Tapi di saat kita rubah dengan kata-kata, Tuhan, Mia punya cerita nih, Tuhan dengerin ya, gini. Itu kayak ada rasa feeling yang berbeda loh, kayak dari di saat yang kita cuman minta, tapi kita ubah menjadi kita nih cerita kepada sesosok bapak, kepada sesosok orang yang mungkin memang kita nggak bisa lihat secara langsung, tapi kita benar-benar cerita tentang apapun lah, dari mulai rasa terima kasih kita sampai masalah kita. Itu tuh malah yang benar-benar plong banget semuanya. Itu kayak benar-benar kayak wah, dilegakan lagi. Jiwa yang awalnya ini hati yang rusak ini tiba-tiba kayak langsung plong lagi, dan malah dapat hal baru dikasih. Jadi kayak ya itu, aku kayak pendekatan spiritual bukan cuman soal berdoa untuk meminta, tapi curhat. Aku bilangnya curhat, kita jujur apa adanya gitu kan. Jangan terfokus akan apa yang kamu inginkan sih. Bener-bener. Soalnya kayak gimana ya, iya setiap setiap kita tahu Tuhan itu pasti akan mengabulkan apapun yang kita inginkan, pasti. Cuman ada kalanya
Tuhan itu juga pengen loh dengar kita itu sebagai seorang anak dan sebagai seorang teman Yes. yang benar-benar cerita ke dia apa adanya. Kayak kita Iya, berdua kayak kita sharing. sekarang nih. Bener. Jadi nggak ada apa ya, karena Tuhan pun kalau misalnya kita datang, kita nggak perlu kayak harus sempurna, terus pakai kata-kata yang puitis ataupun kayak apa harus gitu kata-kata kan. yang tinggi, Iya, yang benar. harus Yang kayak biasanya ya aku Iya. tulis puisi di story Iya, gitu kan, nggak kayak nggak kayak gitu. gitu. Tapi kita benar-benar harus datang ya apa adanya kita gitu loh, kita ngerasain apa ya, jangan ditutup-tutupin. Iya. Sekalipun kita tutupin juga Tuhan tahu gitu. Dan satu lagi nih ya, beberapa waktu lalu juga aku ada sharing dari teman terdekat kan gitu loh. Nah, dalam artian yang dia kecewa gitu, kecewa sama manusia intinya kayak gitu. Nah, dalam kehidupan kita emang nggak pernah bisa, dalam artian ekspektasi sama manusia itu kita nggak pernah tahu gitu kan, karena seringkali kita anggapnya nih manusianya orangnya baik gitu kan, dia bisa dipercaya ataupun apa, sampai kapanpun manusia itu bisa mengecewakan. Intinya kayak gitu. Makanya untuk juga milih orang untuk kita cerita, share dalam hal apapun, bahkan itu masalah ibaratnya personal banget, itu kita harus hati-hati juga gitu kan, nggak sembarangan. Soalnya di sisi lain juga kalau misalnya kita terlalu berharap sama manusia, ya selalu berujung kecewa nggak sih? Benar. Kadang juga untuk orang yang kita percaya, kadang itu ada waktunya dia bisa mengecewakan. Oke. Nah, jadi kita tuh juga harus siap-siap juga untuk benahi hati kita. Oke. Jangan sampai karena kita merasa wah ini adalah orang yang benar-benar paling aku percaya, dia udah tahu semuanya masalahku, tiba-tiba dia mengecewakan aku. Pasti hancur dan tak percaya tuh pasti ada. Kayak sakit hati itu pasti iya. Cuman di saat kamu ingin memulai untuk itu yang pilihan tadi berbahagia, di saat kamu untuk memilih bahagia, kamu juga harus merelakan di saat orang ini mengecewakanmu. Oke. Kamu juga harus bisa untuk memaafkan dia, nerima kesalahannya dia. Ya udah, jadi kayak kamu kayak sejenis pelajaran untuk supaya tidak mengulangi dengan orang ini lagi atau gimana? Bisa juga. Jadi kayak anggapan kayak kita mungkin mengurangi akhirnya. Jadi kayak kita akhirnya memilah mana yang memang kita harus bisa omongin sama orang ini, walaupun sebenarnya orang ini orang yang kita percaya ya. Tapi ya itu karena ada salah satu kesalahan mungkin dia akhirnya membuat kita nggak percaya sama kita, membuat kita nggak percaya lagi sama dia. Yaitu kita harus mulai memilah apa sih yang mau benar-benar kita sampaikan ke teman kita ini, kita ceritakan jadi nggak akan terulang lagi deh yang namanya dikecewakan itu. Gitu sih. Dan seringkali juga Mia, dampaknya itu buat orang tuh susah percaya, kayak sejenis trauma jadi. Iya, bisa. Jadi itu bisa berpengaruh loh, maksudnya ada dampaknya gitu kan. Dalam artian mungkin dia belum pulih gitu kan. Jadi setiap sama orang dia kayak jadinya sulit percaya sama semua orang. Even dia udah ibaratnya udah ketemu nih sama orang yang bisa ya pegang ceritanya, pegang maksudnya masalahnya gitu kan. Bisa benar-benar ya orang terpercaya banget lah intinya kayak gitu. Nah, tapi karena saking traumanya dengan masa lalu yang udah dia alami gitu. Jadi itu yang sampai dia susah gitu untuk percaya sama orang. Bahkan sama semua orang pun dia susah gitu loh. Nah, untuk masalah trauma itu aku pernah ngalamin sih, kayak maksudnya aku dulu pernah di dalam posisi aku itu percaya sama seseorang ini dan ternyata ada suatu hal yang akhirnya dia tuh mengecewakan banget sampai akhirnya kayak aku tuh kayak aduh, aku kayak ini loh orang yang aku percaya kok tiba-tiba kayak gini. Tapi ya itu kembali lagi itu di masalah hati. Oke, masalah hati. Hati tuh kayak harga mati udah. Kayak apa ya, kita tuh harus benar-benar koreksi hati kita. Andaikan kita nggak bisa koreksi hati kita, kita pasti akan selalu merasa terkecewakan sama orang ini. Nah, di saat kita benar-benar sudah bisa koreksi hati kita bisa memaafkan mereka dan kita juga bisa memaafkan diri kita sendiri, pasti rasa kecewa itu memang ada. Tapi berangsur-angsur juga kita akan bisa menerima dan kita juga akhirnya bisa memaafkan orang ini. Jadi kayak nggak ada yang namanya kepahitan akhirnya. Gitu sih. Soalnya apa ya, ujung dari semua masalah itu pasti dimulainya dari hati. Iya, dan itu tuh bersumber dari hati sendiri gitu, hati bukan orang lain gitu. Iya, kalau misalnya hati kita nggak baik,
semua apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita pasti nggak semuanya jadi nggak baik kan. Yes, bener. Bukan cuma soal hal kecewa, bisa juga kayak misalnya di saat hati kita nggak baik, bisa aja pekerjaan kita juga nggak baik, atau misalnya hubungan kita dengan pasangan atau teman-teman yang lain juga pasti bisa nggak baik kalau hati kita juga nggak baik. Makanya sih hati itu yang pertama harus benar-benar kita koreksi setiap hari, bukan cuman setiap hari Minggu. Oke, benar. Atau cuman sebulan sekali. Iya, kayak gitu ya. atau mungkin pas lagi event-event besar kayak misalnya ada hari raya apa, bukan cuma di hari itu aja, tapi harus setiap hari. Dan bukan cuma di saat kayak udah mau tutup tahun nih. Iya, tutup biasanya tahun kan banyak kan gimana resolusi gitu. Buat tahun ke depan bisa menjadi lebih baik. Nah, jangan cuma di situ. Tapi setiap hari, every single day, kayak apa sih pekerjaan yang harus kita lakukan gitu kan untuk jiwa, untuk hati, untuk kedamaian diri sendiri sih. Dan apa sih Mia, aku juga mau bahas yang tadi gitu kan, dalam artian setiap manusia, setiap orang pasti ada gitu yang benar-benar bisa kita percaya gitu kan, yang emang benar-benar tidak mengecewakan gitu kan. Tapi balik lagi, kita harus juga hati-hati gitu kan. Makanya lingkungan juga harus diperhatikan, terus teman-teman, dimana kita untuk spending time sama orangnya siapa-siapa aja, kita harus memang lebih mengenal orang itu lebih dulu, enggak sih gitu, supaya kita enggak ngasal gitu kan. Nanti kalau misalnya kita mau sharing atau cerita, supaya tidak berujung dan berakhir dengan kekecewaan. Iya. Tapi ya memang sih Mia, untuk terlalu berharap dengan manusia juga nggak baik. Kita mau terus apa ya, kayak kita mau berharap terus sama manusia itu nggak bisa. Pasti kita loh anggapannya sama-sama diciptakan manusia, pasti punya kekurangan, dan dari kekurangan kelebihan itu juga kita punya masalah yang berbeda setiap harinya. Makanya makanya kayak untuk selalu berpegang sama satu orang itu nggak bisa, pasti nggak bisa. Kalaupun memang kayak kita ngerasa ini orang yang benar-benar kita percaya banget, pasti ada kalanya mungkin ada satu hal yang mungkin kita ngerasa kok orang ini nggak sesuai sama yang aku pikirkan. Pasti ada, kadang tak terasa. Tapi itu bukannya karena ekspektasi kita juga nggak sih? Terhadap orang lain, ekspektasi yang berlebihan, ternyata kenyataannya tidak seperti yang seperti dibayangkan. Gitu. Bisa juga karena kita akhirnya kayak mikir ini nih kayak kita benar-benar ekspektasi ke orang ini benar-benar tinggi, dan di saat dia melakukan yang tidak sesuai ekspektasi kita, akhirnya kan kita merasa kecewa kan. Makanya apa ya, di dalam kehidupan ini kayak pernah aku kayak baca, untuk bersandar kepada manusia itu lebih baik dikurangi, lebih baik kita lebih banyak bersandar kepada Tuhan kita masing-masing. Karena yaitu manusia itu kita nggak ada yang tahu, dia pasti ada waktunya ini mengecewakan. Muncul deh. Itu kadang pasti dia bakal mengecewakan. Dan ya bukannya kita mau ngajarin buat nggak percaya sama orang lain ya, tapi lebih baiknya kita membatasi, dan ada baiknya kita juga memilah apa yang ingin kita sampaikan ke orang itu. Dari yang hari ini yang kita bahas tentang dari kekecewaan sampai tentang support, itu pas feeling down. Nah, dari supportnya itu sendiri kan, setiap orang yang feeling down pasti kita butuh yang namanya support, butuh banget dukungan dari setiap orang. Tapi di saat itu juga kita juga mesti harus milih-milih, kita harus milih-milih orangnya juga, kita juga harus pilih-pilih apa sih yang mau kita ceritain. Karena kan ya tadi tentang kekecewaan, terkadang orang yang kita percaya aja bisa mengecewakan kita. Jadi benar-benar kita harus kayak pilah mana sih yang ingin kamu sampaikan, dan kalau memang itu yang pengen kamu sampaikan dan tiba-tiba orang ini mengecewakanmu, ya kamu mesti siap kembali lagi ke hati. Bener banget. Dan jangan punya ekspektasi lebih
terhadap orang ataupun manusia siapapun itu gitu kan. Soalnya selama kita ya hidup di bumi ini, di dunia ini, pastilah selalu orang-orang kapan aja bisa mengecewakan. Benar. Jadi intinya jangan berekspektasi lebih terhadap apapun gitu, terutama dengan manusia gitu kan. Ya dalam porsinya lah, sewajarnya. Intinya gitu aja sih kalau dari aku. Ya gitu sih. Hai. Jadi kembali lagi sih ke kalian sendiri juga, kayak maksudnya apa yang kita omongin hari ini nggak sepenuhnya kalian harus ikutin juga. Yes, benar. Karena ini kan juga apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami. Ya, apa yang kita alami. Jadi kita sekedar ingin berbagi. Mungkin di saat kita berbagi ini kalian bisa, oh ternyata caranya bisa gini ya, atau mungkin kayak aku bisa coba hal lain kalau misalnya aku dalam keadaan feeling down gitu. Bener banget. Mungkin ada cara pandang teman-teman juga yang beda gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau misalnya mau sharing juga, ayo silahkan. Iya, bisa komen gitu. Bisa komen di Instagram atau enggak di akun ini. Iya benar. Di video ini kalian bisa komen kok di bawah, kalian cara kalian misalnya bahagianya kalian kayak gimana, atau misalnya kalian di saat feeling down itu kalian ngatasinya kayak gimana, boleh di komen di bawah. Jadi biar kita sama-sama belajar, kita bisa sama pikirannya sama-sama terbuka gitu. Kita juga belajar hal yang baru. Iya, kita nerima kok setiap apapun yang ingin dikasih saran untuk kita juga kita pasti nerima. Oke, cukup untuk hari ini dan sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Kalau orang-orang yang bener-bener Oke, lanjut. Jadi akhirnya kayak orang Tapi aku setuju sih karena sering bukan. Oke. Dan sering nggak sih? rame tempatku nih. Ya betul, rame ya. Rame. Nanti ini behind the scene-nya juga dimasukin. Nah, lah rame lo rumahku. Komplek rumahku nih rame padahal jauh dari iyalah asli. Jauh dari Palangka. Luar biasa. Jauh dari Palangka. Makanya. Tuh sudah mau tidur. Nah, butuh bantal kak. Enggak kak. Iya. Iya.